Bab 6, deret berkala dan peramalan. Pendahuluan. Yang pertama, data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Yang ketiga, peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Kita masuk di komponen data berkala, terdiri atas 4. Yang pertama tren, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklus, dan yang keempat variasi yang tidak tetap. Tren, suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilai cukup rata atau smooth. Berikutnya metode analisis tren. Yang pertama, metode semi rata-rata. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, membagi data menjadi 2 bagian. Yang kedua, menghitung rata-rata kelompok 1 K1 dan kelompok 2 K2. Yang ketiga, menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan dalam kurung K2 dikurangi K1 per tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Yang keempat, merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BI. Selanjutnya, kita masuk di contoh metode semi rata-rata. Teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel yang terdiri dari tahun pelanggan rata-rata, nilai X tahun dasar 1997 dan nilai X tahun dasar 2000. Y tahun 1997 sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X. Y tahun 2000 sama dengan 6,67 tambah 0,58 X. B sama dengan 6,67 kurang 4,93 per 2000 sampai 1997. B 0,58. Selanjutnya metode analisis tren. Kedua, metode kuadrat terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Teman-teman bisa lihat pada hasil survei tren pelanggan PT Telkom. Y menunjukkan pelanggan dan X menunjukkan tahun. Dengan rumus Y sama dengan A tambah BX, A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma YX per X kuadrat. Baik, selanjutnya tentang contoh metode kuadrat terkecil. Teman-teman bisa lihat pada gambar terdapat tahun, pelanggan sama dengan Y, kode X atau tahun, Y kali X dan X kuadrat. Nilai A sama dengan sigma Y per N sama dengan 30,6 per 5 sama dengan 6,12. Nilai B, sigma YX per sigma X kuadrat sama dengan 5,5 per 11 sama dengan 0,50. Jadi persamaan tren sama dengan Y sama dengan 6,12 tambah 0,50 X. Yang ketiga, metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Teman-teman bisa lihat contohnya pada gambar tentang diagram tren kuadratis. Y sama dengan A tambah BX tambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 4 kurang sigma X kuadrat kali Y kali sigma X kuadrat per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat. Untuk mencari rumus B, sigma XY per sigma X kuadrat. Dan untuk mencari rumus C, berarti N dikali sigma X kuadrat dikali Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y per N kali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat. Selanjutnya contoh metode kuadratis. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang tertera. Dalam tabel tersebut terdiri dari tahun, Y, X, XY, X kuadrat, X kuadrat Y, dan X pangkat 4. Untuk mendapatkan persamaan metode kuadratis, Kenapa kok? Yang selanjutnya 4, tren eksponensial.
Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Y sama dengan A dalam kurung 1 tambah B pangkat X. ln Y sama dengan ln A tambah X ln dalam kurung 1 tambah B. Sehingga A sama dengan anti ln sigma ln Y per N, dan yang B anti ln sigma X dikali ln Y min 1 per sigma X pangkat 2. Jadi Y sama dengan A dalam kurung 1 tambah B pangkat X. Lalu kita masuk lagi di contoh tren eksponensial. Teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel dalam ini. Terdapat tahun Y, X, ln Y, X kuadrat, X ln Y. Jadi nilai A dan B didapat dengan A sama dengan anti ln sigma ln Y per N sama dengan anti ln 9/5 sama dengan anti ln 1,8 sama dengan 6,1. Yang B anti ln sigma X kali ln Y min 1 per sigma X kuadrat sama dengan anti ln 0,9 per 10 dikurang 1 sama dengan 1,094 kurang 1 sama dengan 0,094. Sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 6,1 dalam kurung 1 tambah 0,094 pangkat X. Variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Teman-teman bisa perhatikan pada gambar, terdapat 3 variasi. Yang pertama, variasi musim produk pertanian. Yang kedua, variasi inflasi bulanan. Dan yang ketiga, variasi saham harian. Variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Indeks musim sama dengan dalam kurung rata-rata per kuartal per rata-rata total dikali dengan 100. Teman-teman bisa perhatikan pada tabel terdiri dari bulan, pendapatan, rumus yang sama dengan nilai bulan ini per nilai rata-rata dikali 100 dan indeks musim. Langkah berikutnya adalah metode rata-rata dengan tren. Yang pertama, metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Yang kedua adalah, oleh sebab itu nilai tren harus diketahui dengan persamaan Y sama dengan A tambah BX. Metode rata-rata dengan tren. Teman-teman bisa perhatikan pada tabel yang terdiri dari bulan, Y, perhitungan, dan indeks musim. Variasi siklus dengan rumus Y sama dengan T kali S kali C kali I, maka TCI sama dengan Y per S dan CI sama dengan TCI per T, di mana CI sendiri adalah indeks siklus. Teman-teman bisa perhatikan pada diagram di samping yang merupakan siklus indeks saham gabungan. Kita lanjut pada contoh siklus. Teman-teman bisa perhatikan tabel yang tersedia, ada 8 kolom, yaitu pada kolom yang pertama mencatat tahun, dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. Lalu pada kolom yang kedua, triwulan dari setiap tahun. Pada kolom ketiga ada Y, dan pada kolom keempat ada T, kolom kelima ada S, dan teman-teman bisa perhatikan pada kolom keenam, ada rumus TCI sama dengan Y per S, dan kolom yang ketujuh ada rumus CI sama dengan TCI per C, dan pada kolom yang terakhir tersedia C. Oke, selanjutnya adalah gerakan tak beraturan, masih dengan rumus yang sama yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu Y sama dengan T kali S kali C kali I, dan TCI sama dengan Y per S, dan CI sama dengan TCI per T, I sama dengan CI per C. Dan teman-teman bisa lihat sendiri perkembangan inflasi dan suku bunga yang ada pada tabel yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya adalah gerak tak beraturan. Teman-teman bisa perhatikan tabel yang tersedia yang terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom yang pertama tahun, mencatat dari tahun 1998 sampai dengan 2001. Lalu pada kolom yang kedua adalah triwulan, mencatat triwulan 1 sampai 3 dari setiap tahun. Lalu pada kolom yang ketiga tersedia rumus, yaitu CI sama dengan TCI per T. Kolom yang keempat tersedia rumus C, dan pada kolom kelima tersedia rumus
dengan I sama dengan dalam kurung CI per C kali 100.